Oke, materi kedua adalah JDBC. Ya. JDBC singkatan dari Java Database Connectivity. Tidak ada singkatan resminya sebenarnya. Tapi kenapa orang-orang mengatakan Java Database Connectivity? Karena JDBC itu dibandingkan dengan ODBC. ODBC ya, ODBC. Nah, ODBC ini punyanya Microsoft. Singkatan dari Open Database Connectivity. Lalu kemudian Java juga membuat JDBC. Singkatannya seolah-olah karena J maka Java Database Connectivity. Tapi tidak ada singkatan resmi itu. Nah, apa gunanya JDBC? Sama seperti ODBC, JDBC ini berfungsi untuk menghubungkan dengan database yang sudah ada di pasaran. Artinya, pemrograman Java itu adalah pemrograman umum, pemrograman general. Nah, pemrograman general pengen connect ke database, misalnya database MySQL. Bagaimana caranya? Ya berarti kita koneksikan dengan database MySQL. Kalau ternyata aplikasi pengen connect ke database Oracle, maka kita bisa pakai JDBC itu untuk aplikasi ke Oracle. Seperti itu. Nah, database yang didukung oleh JDBC ini cukup banyak. Yang terkenal ada MySQL, Postgres, Oracle, DB2, Access, dan lain sebagainya. Juga termasuk SQLite. Ya. JDBC berisi apa? Ini merupakan jar. Yang sebenarnya ini jar, library yang dibuat oleh vendor database masing-masing. Jadi ini dibuat oleh vendor database masing-masing yang berisi kumpulan kelas-kelas dan interface yang ditulis dalam bahasa Java dijadikan satu package dalam bentuk JDBC. Ya. Nah, yang dilakukan oleh JDBC apa? Yang pertama dia membangun koneksi ke data source. Data source ini artinya database ya. Ini database. Jadi membangun koneksi. Berarti bagaimana connect ke Oracle, bagaimana connect ke MySQL, bagaimana connect ke yang lain. Nah, ini pertama membangun koneksi dulu. Yang kedua, mengirimkan perintah yang kita inginkan. Perintah itu dalam bentuk SQL ya. Dalam bentuk SQL. Lalu kemudian memproses hasil perintah tersebut. Misalnya hasilnya itu berupa record, query, hasilnya itu berupa true, false, dan lain sebagainya. Termasuk kalau error. Java menyediakan 3 produk JDBC. Yang pertama adalah JDBC Driver Manager. Ini untuk ngurusi drivernya. Driver itu berarti untuk berkomunikasi dengan DB apa ya. Yang kedua adalah untuk test suite. Ini untuk testing. Yang ketiga adalah menjembatani dengan aplikasi ODBC. Jadi JDBC itu juga bisa connect ke ODBC. Kenapa begitu? Karena JDBC tahu bahwa ODBC itu duluan. Jadi JDBC ngalah gitu ya. Lalu kemudian bisa terkoneksi juga dengan ODBC. Oke, keunggulan JDBC adalah yang pertama mempertahankan data enterprise yang ada. Jadi dia mempertahankan database yang ada. Dia tidak mengutak-atik, tidak mengubah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menyederhanakan development enterprise. Ini nanti mempermudah ya dalam hal ini. Tidak memerlukan konfigurasi pada jaringan komputer, tidak perlu mengubah apapun di dalam jaringan komputer. Lalu kemudian akses penuh ke metadata database ya. Ini metadatanya database. Jadi misalnya mengakses kayak varchar, tipe data, terus kemudian ke kolom, ke auto increment dan sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh JDBC. Koneksi database menggunakan URL. Nah, ini lebih mudah dibandingkan dengan ODBC. Kalau kalian coba pakai ODBC, kalian bisa merasakan connection stringnya lebih sulit dibandingkan dengan JDBC. JDBC jauh lebih mudah dibandingkan dengan ODBC. Nah, ini arsitektur JDBC. Yang pertama, aplikasi kita ada di paling atas. Ini aplikasi ya. Berarti aplikasi ini berarti .class ya. Ini aplikasi kita, aplikasi yang mau connect ke database-nya. Lalu kemudian Anda harus ngeload yang namanya driver. Jadi Anda harus punya drivernya. Lalu kemudian Anda bisa langsung connect ke database. Ini namanya native. Ya, native ke database. Database-nya bisa MySQL, bisa Oracle, bisa SQLite gitu ya. Nah, ini kalau mau connect ke ODBC. Nah, ODBC-nya malah jadi lebih lambat ya. Kalau bisa dibilang ini jauh lebih cepat, ini cepat ya kan. Ini lambat karena ada berbagai langkah terlebih dahulu. Nah, Anda bisa baca nanti untuk yang ini ya. Nah, terus kemudian JDBC API.
Anda nanti bisa lihatnya langsung di slide-nya. Lalu kemudian API. JDBC menggunakan API yang tersedia dalam package java.sql dan javax.sql. Kita menggunakan yang java.sql. Jadi Anda harus import java.sql. Nah, apa saja yang ada, kelas-kelas apa saja yang ada di dalam java.sql? Yang pertama, driver manager. Ini kelas yang pertama kali harus dipakai untuk ngeload driver yang Anda gunakan. Apa itu driver? Driver itu adalah koneksi ke database yang Anda inginkan. Jadi misalnya Anda mau menggunakan MySQL, maka Anda harus download driver manager untuk MySQL. Anda mau menggunakan Oracle, maka Anda harus download driver manager untuk Oracle. Jadi tidak bisa sembarangan untuk semuanya, nggak bisa. Tergantung vendornya apa. Jadi aplikasi kalian itu mau menggunakan database apa? Kalau mau pakai SQLite, berarti Anda harus download driver manager for SQLite. Demikian seterusnya ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kalau sudah connect ke driver manajernya, sudah terbuka, sudah tersambung, maka kemudian kirimkan koneksi. Koneksi ini berarti ke database-nya. Kalau tadi baru ke driver manajernya. Yang kedua baru ke koneksinya. Koneksinya ini dipakai ke database yang Anda mau pakai ya. Database-nya apa? Nah, di sini nanti dipakai juga untuk membuat object statement dan prepare statement ya. Nah, ini statement ini perintahnya ya. Nanti ada prepare statement, jadi ada 3 jenis, dan callable statement. Statement ini berarti perintah SQL dalam bentuk string. Prepare statement itu perintah SQL dalam bentuk string yang sudah terkompilasi terlebih dahulu. Lalu callable statement adalah perintah SQL dalam bentuk store procedure. Ya. Statement ini merepresentasikan suatu perintah SQL, biasanya berupa string. Ya, string ini biasanya berupa string. Terus kemudian prepare statement merupakan alternatif untuk objek statement SQL yang sudah terkompilasi sejak awal. Maksudnya apa? Berarti kita sudah pasti selalu menggunakan statement itu sehingga jauh lebih cepat ya. Prepare statement ini bagus untuk sesuatu yang statis gitu ya. Lalu kemudian callable statement merepresentasikan suatu store procedure. Nah, ini harus menggunakan store procedure ya, dan hanya dipakai untuk dipakai oleh pada database yang mendukung store procedure. Kalau tidak bisa. Misalnya akses nggak bisa. Lalu kelas result set merepresentasikan hasil query select ya, jadi menggunakan hasil. Kalau Anda melakukan query select kan hasilnya lebih dari satu record kan. Nah, itu result set hasilnya. Tidak bisa berupa record tapi berupa result set. Kumpulan seperti array. Lalu SQL exception digunakan untuk exception ya. Nah, terus ini tipe data pada JDBC, ada varchar, ada char. Nah, ini tipe data di SQL, lalu kemudian ini di JDBC tipenya string gitu ya. Jadi artinya varchar itu string, char itu string, long varchar itu string. Terus lalu yang biasa terkenal integer itu int, real itu float, double itu double. Lalu kemudian date itu java.sql.date. Lalu belob itu java.sql.belob dan sebagainya ya. Nah, terus kemudian pemrograman database menggunakan JDBC. Yang pertama, langkah pertama adalah membangun koneksi. Berarti Anda harus ngeload drivernya. Maka perintah pertama adalah driver manager. Biasanya pakai yang kedua ini, driver manager .register driver ya, dan sebagainya. Atau bisa juga pakai yang pertama, class for name. Nah, nanti caranya tahu ininya gimana, stringnya. Ini kan hanya untuk yang ODBC ya. Nanti Anda bisa menggunakan yang MySQL. Ini beda lagi ya cara bacanya. Nah, bagaimana cara membacanya nanti akan dijelaskan. Lalu kemudian yang kedua, setelah koneksi berhasil, lalu membangun koneksi URL. Nah, ini Anda bisa pakai JDBC.2 konektor.2 nama database. Contohnya adalah JDBC.2 MySQL. Jadi ini contohnya membangun koneksi ke ODBC, ini membangun koneksi ke MySQL ya. Nah, jadi Anda harus menggunakan link ini ya, link ke localhost, database-nya namanya test. Lalu kemudian Anda nanti bisa tambahkan username-nya dan password-nya. Oke, terus lanjut adalah dengan connection manager, driver manager.getConnection ya.
Ini jadi pertama ngeload drivernya, yang kedua adalah membangun koneksi ke database-nya. Terus yang ketiga adalah membuat statement. Nah, membuat statement itu berarti perintah SQL-nya. Perintah SQL-nya Anda ciptakan dulu connection.create statement, lalu kemudian Anda jalankan statementnya, yaitu dengan query tertentu, misalnya string ini, delete from tabel where ID sama dengan 1. Lalu Anda ciptakan create statement, ya, lalu kemudian execute update. Nah, ini adalah perintahnya execute update. Kenapa execute update? Karena digunakan untuk DML insert, update, delete. Kalau query select beda lagi. Select itu harus pakai execute query, ya. Ini execute update, yang ini execute query. Ada dua macam, jadi beda. Terus kembaliannya, kalau execute update kembaliannya integer, sedangkan execute query kembaliannya result set. Nah, ini berbeda ya. Lalu kemudian untuk mengambil hasil statement dari query, kalau menggunakan integer berarti Anda tinggal if saja. Contohnya menghapus record, apakah berhasil atau tidak? Nah, Anda tinggal cek. Jika hasil sama dengan 1 maka berhasil, kalau tidak gagal. Lalu kalau yang select berarti Anda harus ngeloop, ya, karena ini kan result set. Berarti Anda harus looping, ya kan, looping per kolomnya. Jadi di sini itu ada tabel yang isinya 3 kolom, ya, seolah-olah ya. Yang pertama adalah A, ini field A, ini field B, ini field C, lalu row-nya ada 3 misalnya. Nah, berarti Anda harus loop. Ya, ini loop-nya itu untuk ini loop. Terus kemudian yang ini tuh untuk kolomnya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian jangan lupa tutup koneksi yang sudah dibuat. Con.close, koneksi ditutup. Oke, kita dapat membuat kelas tertentu yang berisi semua metode yang akan membantu kita untuk melakukan koneksi dan transaksi ke database. Jadi, Anda bisa membuat library khusus untuk menangani masalah database ini. Oke, nah yang penting, yang pertama Anda harus mengetahui driver yang harus dipakai. Jadi kalau Anda menggunakan MySQL, Anda harus download driver MySQL. Kalau Anda menggunakan Oracle, download JDBC driver Oracle. Lalu harus mengetahui cara koneksi ke database-nya. Cara koneksinya bagaimana, nanti kita lihat di drivernya. Jadi driver ini biasanya berupa jar ya. Berupa jar. Nah, nanti kita lihat cara koneksinya pakai jarnya itu. Ini contohnya untuk MySQL, downloadnya di dev.mysql.com/download/connector/j. J itu Java ya. Anda googling juga bisa. Lalu kemudian untuk import, Anda harus import java.sql.bintang untuk bisa pakai driver manager, connection, statement, result set, dan sebagainya. Lalu cara nginstal JDBC, kopikan driver jar tadi ke model installed extension ada di JRE-lib extension. Lalu cara pemanggilan driver tergantung package drivernya. Misalnya pada MySQL Connector Java, ini contohnya versi 5 ya. Nah, Anda lihat jarnya ini, jarnya dibuka pakai WinRAR, di dalamnya ada com, terus ada org. Kita pakai yang com, lalu dibuka, di dalamnya ada MySQL, lalu dibuka lagi ada driver. Nah, ini berarti untuk ngeload drivernya, ya. Caranya gitu. Jadi com.mysql.driver. Oke, berarti Anda bisa query-nya bisa dipakai. Lalu yang kedua SQLite JDBC, berarti Anda bisa pakai SQLite, downloadnya dari sini. Lalu connection string-nya pakai ini ya, JDBC SQLite path database-nya. Ingat bahwa SQLite itu kan berarti file ya, berbentuk file. Jadi Anda berupa path, bukan berupa link seperti tadi. Lalu class for name-nya Anda bisa menggunakan org SQLite JDBC. Dapat dari mana? Dapat dari jarnya. Ya, nanti Anda bisa baca untuk jarnya nanti di praktikum. Nah, ini beberapa contoh-contoh. Silahkan Anda pause dan lihat videonya. Ini untuk meng-create tabel sepatu ya. Lalu kemudian select, Anda ambil isinya tabel sepatu ya. Ini select. Lalu kemudian prepare statement, ini contohnya. Ya, prepare statement tadi adalah dipakai untuk yang sudah terkompilasi jadi lebih cepat.
Jadi di sini sudah jelas nih, query-nya selalu begini. Jadi Anda selalu select bintang from pengguna where username sama dengan tanda tanya dan password sama dengan tanda tanya. Jadi sudah pasti selalu begini. Nanti perubahannya hanya di bagian username dan password. Jadi SQL-nya sudah dikompilasi, tidak bisa sembarangan. Lalu kemudian callable statement, ini contohnya Anda menggunakan di MySQL misalnya Anda sudah punya store prosedur namanya isValidUser. Lalu kemudian Anda panggil dengan tanda tanya, ini berarti parameter ya. Nah ini terus kemudian Anda pakai prepare call ya. Callable statement ini pakai prepare call. Lalu Anda masukkan username passwordnya. Ini yang pertama username, yang ketiga ini username ini ya. 2, 3 ini 1 ya. Ini yang pertama 1 itu tipenya bit. Tipenya bit ini hasilnya boolean 1 dan 0. Jadi kalau booleannya true maka valid gitu ya. Nah ini silahkan Anda googling untuk lebih dalam lagi. Kita akan jarang pakai callable statement, lebih kepada yang dasar dulu. Lalu kemudian hasilnya result set. Result set itu digunakan untuk query select. Nah query select ini yang didukung metodenya apa? Yang pertama previous itu berarti ke record sebelumnya, next itu ke record setelahnya, first itu ke record pertama, last ke record terakhir, dan sebagainya ya. Ini dipakai untuk result set. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hasil SQL select, Anda bisa menggunakan metode-metodenya. Lalu kemudian jika suatu result set dibuat, maka result set tersebut itu selalu pada posisi record sebelum record pertama. Ini penting. Sebelum record pertama. Jadi kalau diibaratkan penggaris ini adalah record pertama, maka result set itu ada di sini. Ini RS. Oleh karena itu, ini kan data ya. Ini kan kalau ini dibuat kan berarti ini datanya, ini data ya. Ini data juga. Ini data juga. Ini data juga kan. Nah, ini tuh belum ada datanya. Jadi data kita itu ada di 0 sampai seterusnya. Maka kalau Anda ingin mendapatkan hasil dari query, maka Anda harus next satu kali. Jadi Anda harus geser ke sini supaya bisa membaca result set ya. Jadi untuk mengambil data walaupun hanya satu baris, jadi Anda yakin nih tabel itu pasti hasilnya satu baris, tetap harus di next gitu. Jadi Anda harus tetap ngelup satu kali. Kenapa? Karena posisi dia itu berada di sebelum record pertama. Untuk bisa menampilkan record pertama berarti harus geser dulu dong ya, maju gitu ya. Oke, itu penting. Lalu kemudian limit itu dipakai untuk membatasi. Misalnya Anda select bintang, ternyata hasilnya 1000 record, Anda bisa limit 10 gitu ya, berarti nanti akan menampilkan 10 record pertama gitu ya. Nah metode untuk mengambil jumlah baris itu artinya jumlah row, berapa baris yang dihasilkan. Select bintang from mahasiswa, ternyata hasilnya berapa gitu, Anda bisa pakai get row ya untuk mengambil jumlah baris. Lalu kemudian untuk membatasi jumlah hasil baris itu pakai set fetch size. Jadi Anda select bintang 1000 buah tapi kita ambil hanya 10. Nah Anda bisa pakai statement.set fetch size. Nah set fetch size ini memiliki arah, fetch size maju, fetch size mundur, atau fetch size unknown. Biasanya kita pakai yang maju, defaultnya maju. Maju itu artinya dari record ke 0, record pertama, record ke 0 sampai record ke 1000 misalnya. Kalau reverse berarti mulai dari 1000 sampai 0 gitu ya. Nah ini set fetch size-nya berbeda-beda. Contoh, ini misalnya set fetch-nya forward berarti maju, lalu kemudian di set 30 berarti dari 0 sampai 29 gitu ya. Dari 0 sampai 29. Kalau forward berarti, kalau reverse berarti dari 30 itu mulai dari 29 sampai 0 gitu ya. Ini kalau forward. Kalau ini kalau reverse. Oke, seperti itu ya. Terus kemudian kembalian dari result set itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah null, atau false. Null itu berarti kalau mengembalikan objek lalu objeknya tidak ada. Contohnya string. Kalau ternyata mengembalikan string, maka kalau misalnya string, maka hasilnya adalah 0 kalau ternyata stringnya kosong. Lalu 0
Kemudian 0 ini misalnya mengembalikan tipe data integer biasa, yaitu misalnya mengembalikan tipe integer dia hasilnya 0 ya, misalnya get row misalnya 0. Lalu false itu adalah mengembalikan tipe data boolean ya. Boolean itu digunakan untuk mengembalikan misalnya hasilnya gagal, false ya. Nah, beberapa exception dalam JDBC, yang pertama SQL exception ketika ada kesalahan dalam pengaksesan data, SQL warning ketika ada peringatan, lalu data truncated kalau datanya terputus. Misalnya gini, kalau Anda mau mengirimkan memasukkan data, misalnya insert misalnya sebuah string, tapi stringnya itu ternyata dibatasi, misalnya varchar 10, padahal kita ngirim sebanyak 12 huruf. Nah, karena 12 huruf ternyata masuknya 10, berarti truncated gitu ya, jadi terpotong. Lalu kemudian finalnya ini terakhir ya, bahwa Anda harus melakukan presentasi project, urutan presentasinya nanti ini diundi, ini berarti tidak ya, tapi Anda harus menggunakan modelnya video ya. Jadi presentasi projectnya nanti menggunakan video. Slide nanti akan diupdate ya, akan diupdate di slide. Silahkan dilihat ya di slide. Oke, diupdate di slide. Jadi yang jelas akan menggunakan video presentasi dan laporan. Oke, seperti itu. Kita nanti lihat di slide-nya ya supaya lebih jelas. Oke, untuk ujiannya UAS-nya jelas bersifat online. Selamat belajar. Terima kasih.